Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian ke-14. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Gesus mengatakan bersedia membantu mereka mengusahakan peluru dan bersedia menerima mereka, tapi bukan di Bandung melainkan di Jakarta, karena di Jakarta ia telah mempunyai hubungan dengan anggota militer asing yang bersedia menjual barang-barang kebutuhan militer. Odong meneruskan keterangan Gesus itu kepada kedua utusan Ahmad Sungkawa dan berpesan agar mereka datang ke Jakarta 2 minggu kemudian, sekalian membawa uang untuk membeli peluru yang mereka butuhkan. Odong bersedia untuk mengantar mereka ke Jakarta. Pasukan DITII Ahmad Sungkawa memang terhitung kuat persenjataannya. Pasukan itu memiliki 12 pucuk Brengun di samping Karaben, tapi pelurunya sudah hampir habis. Gesus menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan peluru itu bukan karena ia mempunyai hubungan anggota militer asing seperti yang dikatakannya kepada Odong, melainkan karena tiba-tiba muncul sebuah gagasan di kepalanya. Ia segera merundingkan gagasannya itu dengan Letu Suhadi, bekas komandannya di Jakarta, yang sekarang menjadi komandan seksi 1 KMKB Bandung. Singkatnya saja, Gesus mengusulkan agar Letu Suhadi mengusahakan kepada pabrik senjata dan mesiu di Bandung untuk membuat sejenis peluru Brengun yang bisa merusakkan Brengun itu sendiri bila peluru itu ditembakkan. Bila itu dapat dilaksanakan, maka hal itu akan sangat menguntungkan karena pasti Brengun dan Karaben mereka yang mempergunakan jenis peluru tersebut akan rusak. Letu Suhadi sangat serius menanggapi usul Gesus itu. Ini memang suatu gagasan yang baik. Bila dapat dilaksanakan, akan besar sekali manfaatnya bagi kita dan akan besar sekali kerugian yang dapat ditimbulkan bagi pihak sana. Letu Suhadi meminta waktu 1 hari untuk menggodok lebih jauh gagasan itu dengan pihak seksi 1 divisi Siliwangi dan pabrik mesiu. Gesus diminta datang lagi pada malam berikutnya. Usaha Letu Suhadi dan seksi 1 divisi Siliwangi ternyata sukses. Pabrik mesiu menyatakan dapat memproduksi jenis peluru yang dimaksud, kalau perlu dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Sekarang Gesus merasa rencananya mantap. Ia segera kembali ke Jakarta dan melapor kepada Komandan Seksi 1 KMKB DR, Letu Susman. Kemudian merundingkan cara pelaksanaannya dan selanjutnya diambil keputusan. 1. Transaksi jual beli akan dilaksanakan di Jakarta. 2. Letnan Laksa Duriyat, Kepala Seksi 1 KMK Jatinegara, mendapat tugas menyediakan orang yang akan bertindak sebagai pihak penjual. 3. Gesus harus menyaksikan transaksi itu dan harus mengikuti pengangkutannya untuk memperoleh kepastian bahwa peluru itu betul-betul diangkut ke daerah DI. Sementara menanti datangnya utusan dari Ahmad Sungkawa, Gesus menerima laporan dari Enjon dan Aming yang baru saja datang dari pedalaman bahwa AM Firdaus telah dikirim ke neraka atas keputusan Mahkamah Tinggi Militer dalam suatu sidang khusus di Medan Jihad. Selain itu, Enjon membawa juga sepucuk surat dari Panglima Divisi 1 SR Agus Abdullah agar Gesus dan Ali Murtado memberi jalan untuk meloloskan Sohbi dan Sobirin dari tahanan Divisi Siliwangi. Sementara itu, datang pula berita dari Letu Suhadi yang menyatakan bahwa barang-barang yang tempo hari dipesan sudah tersedia dan Gesus diharapkan datang ke Bandung untuk mengambilnya. Gesus berangkat ke Bandung bersama-sama dengan Sersan Markus yang tempo hari bertindak sebagai penjual senjata untuk anggota DI dari Subang. Kesempatan selama berada di Bandung digunakan pula untuk merundingkan surat Agus Abdullah yang telah disebutkan di atas. Letu Suhadi menyarankan agar hal itu dibicarakan langsung dengan Letu Asikin, perwira seksi 1 divisi Siliwangi.
Pada dasarnya, perwira-perwira seksi 1 Divisi Siliwangi merasa berat untuk meloloskan Sohbi, seorang tokoh DITII yang begitu penting. Tapi Gesus memberikan beberapa bahan pertimbangan kepada mereka, yakni 1. Kedudukan Sohbi hanya sebagai wakil panglima, sedangkan kegiatannya sehari-hari lebih banyak melakukan tugas keliling daripada memimpin pertempuran. 2. Dengan dibebaskannya Sohbi dan Sobirin, maka kepercayaan Imam Kartosuwiryo dan Panglima Agus Abdullah kepada Gesus akan bertambah kuat, dan dengan demikian Gesus akan dapat selalu memonitor kegiatan dan rencana-rencana mereka. Bukankah Imam Kartosuwiryo maupun Panglima Agus Abdullah selalu mengirim tembusan setiap surat penting yang dikeluarkannya? 3. Usaha penghancuran terhadap DITII dapat lebih ditingkatkan berhubung dengan dapat dibuatnya jenis peluru yang dapat merusakkan senjata mereka. Akhirnya, setelah diperhitungkan untung ruginya secara seksama, usul Gesus untuk meloloskan Sohbi dan Sobirin itu dapat diterima oleh atasannya. Pelaksanaannya diatur agar menimbulkan kesan seakan-akan kedua tokoh DI itu diloloskan oleh pengawal yang telah disuap. Demikianlah pada suatu malam yang sunyi dengan hujan rintik-rintik, sebuah jeep TNI meluncur dari Jalan Wastu Kencana menuju ke Jalan Lembang. Jeep itu membawa pengemudi, pengawal, dan 2 orang tahanan yang tidak lain dari Sohbi dan Sobirin. Di tikungan Jalan Setiabudi yang juga disebut Tanjakan Ledeng, borgol di tangan Sobirin dibuka, lalu tubuh Sobirin didorong keluar jeep. Sohbi juga segera borgolnya dibuka. Tapi belum lagi borgolnya lepas betul, Sohbi telah mendahului meloncat keluar dari jeep, lari ke sawah, dan terdengarlah beberapa suara tembakan. Di tempat itu memang Letu Suhadi telah menyiapkan petugas-petugasnya untuk melakukan sandiwara sekaligus mengamankan jalan dari kemungkinan yang tidak diharapkan. Sohbi memang ditembak di situ. Sobirin sendiri setelah keluar dari jeep segera lari masuk kampung melalui Jalan Ledeng. Ia sengaja tidak dikejar. Setelah masuk kampung, ia nampak kebingungan, tidak tahu harus lari kemana. Seorang anggota GS yang menyamar sebagai penduduk segera mendekatinya, lalu Sobirin diajak singgah ke rumah yang telah dipersiapkan oleh Gesus. Di situ Sobirin diberi makan dan pakaian, kemudian ditanya hendak pergi ke mana. Sobirin mengatakan bahwa semula ia bermaksud pergi ke Jakarta, tapi di Oplet ia telah dikeroyok oleh beberapa orang tukang copet. Uangnya semua dirampas, untung ia dapat melarikan diri. Demikian Sobirin mengemukakan dalihnya. Malam itu Sobirin menginap di situ ditemani oleh anggota Gesus yang bernama Acep, dan keesokan harinya Acep memberikan uang kepadanya untuk ongkos ke Jakarta. Sobirin mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut. "Tidak usah, Kang," kata Acep sambil tersenyum. Itu memang suatu jawaban yang tepat, sebab seandainya Sobirin betul-betul memenuhi janjinya mengembalikan uang itu, tentu ia tidak akan menemukan Acep di rumah tersebut. Pada hari Sobirin berangkat ke Jakarta, Gesus dan Sersan Markus juga kembali ke Jakarta mengendarai jeep preman bernomor B12571 dengan membawa 4 peti peluru istimewa. Mereka mampir sebentar di pos Bandung untuk berpesan kepada Odong agar setibanya utusan Ahmad Sungkawa dari Cianjur, mereka segera dibawa ke Jakarta. Gesus tiba di Jakarta setelah hari larut malam. Peluru disimpan di seksi 1 KM KBDR. Sebelum pulang, Gesus mampir di pos KBW 1. Ternyata Sobirin telah ada di situ. Sobirin menceritakan peristiwa yang telah dialaminya dan mengucapkan terima kasih kepada Gesus. Rupanya ia begitu yakin bahwa pengawal itu telah disogok oleh Gesus. Mengenai Sohbi, Sobirin tidak bisa menceritakan banyak. Ia hanya mengatakan bahwa Sohbi juga berhasil lolos, tapi kemudian ditembaki. Tapi ia menaruh keyakinan bahwa Sohbi juga pasti selamat. Malam itu Gesus menginap di markas KBW 1. Kepada Sobirin diperintahkan agar ia untuk sementara waktu tidak keluar rumah, dengan alasan agar jangan sampai diketahui oleh pihak Siliwangi, karena tentu lolosnya itu akan menjadi perhatian semua jajaran TNI. Petang harinya Odong
Kepala Pos Bandung datang melaporkan bahwa kedua utusan dari Ahmad Sungkawa sekarang sudah berada di Jakarta membawa uang sebesar 25.000 dan emas dalam bentuk perhiasan seberat 200 gram. Gesus memerintahkan agar uang dan perhiasan tersebut diterima oleh Odong dan diserahkan kepada Gesus. Tapi Soleh dan Sulaiman, kedua utusan Ahmad Sungkawa tersebut, tidak usah dihadapkan kepada Gesus. Untuk sementara mereka supaya ditampung di pos Petamburan. Tapi mereka perlu diberi penjelasan bahwa urusan peluru sudah diatur sebaik-baiknya dan barangnya sudah disediakan. Penyerahannya akan dilakukan oleh pihak penjual sendiri, yakni beberapa anggota militer asing di suatu tempat yang telah disepakati, yakni di depan restoran Lok Yun dekat bioskop Menteng. Pada hari dan jam yang telah ditentukan, Odong, Sulaiman, dan Soleh berangkat mengendarai pick-up yang dikemudikan oleh prajurit Jailani yang menyamar sebagai pengemudi menuju ke tempat yang telah ditentukan. Setelah tiba di tempat yang dituju, pick-up segera diparkir di sebelah power wagon. Dalam power wagon itu duduk Sersan Markus berpakaian seragam militer asing dengan ditemani oleh seorang laki-laki yang tampangnya mirip orang barat. Penumpang pick-up segera turun dan masuk ke restoran. Sedangkan Sersan Markus bersama orang yang tampangnya mirip orang barat segera memindahkan peti-peti yang dibungkus dengan karung goni dari power wagon ke pick-up. Dan setelah selesai, Markus memberi isyarat dengan mengangkat tangannya kepada prajurit Jailani. Jailani bersama Odong, Soleh, dan Sulaiman segera kembali ke pick-up. Sulaiman dan Soleh mencoba mengangkat peti-peti itu untuk menaksir beratnya. Mereka rupanya yakin bahwa peti-peti itu berisi peluru. Segera mereka berangkat. Mereka tiba di Cianjur tanpa menemui rintangan apapun. Setelah lewat kota Cianjur, pick-up berbelok masuk jalan Cinengah, kemudian berbelok lagi dan masuk ke halaman pabrik roti. Barang-barang segera diturunkan di situ dan diangkut ke dalam. Setelah itu, Jailani dan Odong segera meneruskan perjalanan ke Bandung. Tadi setelah pick-up berangkat dari Jalan Menteng, Gesus dan Sersan Markus juga segera mengikutinya dengan jeep nomor B12571 dan membututinya dari jauh. Ketika pick-up itu masuk ke pabrik roti, Gesus tidak ikut masuk melainkan meneruskan perjalanan dan berhenti di Ciranjang. Hanya 2 peti peluru istimewa itu dijual kepada Ahmad Sungkawa, yang 2 peti lagi direncanakan akan dikirim kepada Batalion Kalipaksi di daerah Garut. Batalion Kalipaksi tersebut berada di bawah komando Raden Noh, komandan DITI yang sangat terkenal di daerah Priangan Selatan dan Timur. Pengirimannya ke sana akan diatur oleh Letu Suhadi sendiri dan pelaksanaannya akan diserahkan kepada Odong. Hari-hari berikutnya kesibukan di KBW 1 makin meningkat. Hal itu antara lain disebabkan oleh keluarnya keputusan dari Kartosuwiryo sendiri yang menyatakan bahwa KBW 1 menjadi pos hubungan pusat. Semua jajaran DITI baik aparatur militer maupun aparatur sipilnya, khususnya yang akan berhubungan dengan luar Jawa, diharuskan melalui KBWI 1 Jakarta. Tentu saja hal itu menambah kerepotan Gesus dan Ali Murtado, tapi justru karena hal itulah lebih banyak lagi rencana dan rahasia DITI yang bocor kepada Gesus. Untuk mengisi lowongan kepada KBWI 1 berhubung dengan dihukum matinya AM Firdaus, maka Ali Murtado mengusulkan kepada Panglima Divisi 1 SR DITI Agus Abdullah untuk mengangkat Ahmad Bunyamin yang berasal dari desa Sukawening, Garut. Agus Abdullah ternyata menyetujui usulan tersebut dan ditetapkanlah Ahmad Bunyamin menjadi pengganti AM Firdaus. Ahmad Bunyamin ini adalah keponakan Ali Murtado sendiri. Kepada Komandan Divisi 1 SR DITI Agus Abdullah, Ahmad Bunyamin ini dibanggakan oleh Ali Murtado sebagai seorang anggota DITI yang sangat militan dan banyak jasanya kepada NII. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ahmad Bunyamin memang banyak jasanya, tapi bukan kepada NII, melainkan kepada TNI.
Untuk mengimbangi kegiatan hubungan DI-TII yang makin meningkat itu, Gesus mendirikan pos-pos PHB di tempat-tempat penting di seluruh Jawa Barat. Pos-pos itulah yang menampung kurir-kurir dari pedalaman. Akibatnya rahasia-rahasia dan rencana-rencana DI-TII lebih banyak lagi yang jatuh kepada Gesus. Tapi di samping akibat positif itu ada pula sisi lain yang merepotkan, yakni Gesus mengalami kesulitan biaya, sedangkan dana yang disediakan oleh Seksi 1 jumlahnya sangat kecil. Untuk mengatasi kesulitan biaya itu, Gesus mengusulkan kepada Komandan Seksi 1 KMKB-DR, Letu Susman, agar disediakan atau diusahakan sejumlah dana untuk membiayai pendirian warung-warung nasi di beberapa tempat yang dianggap penting. Dana itu hanya perlu dikeluarkan satu kali saja, karena selanjutnya warung-warung nasi yang didirikan itu diharapkan dapat berkembang dan dapat menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk keperluan biaya operasi Gesus. Untuk sementara direncanakan akan didirikan 10-20 buah warung nasi, dan untuk tiap-tiap warung diperlukan biaya sedikit-dikitnya Rp5.000. Letu Susman pada prinsipnya dapat menyetujui gagasan itu, tapi apa hendak dikata, beliau hanya dapat mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000. Terpaksa Gesus mencari tambahan biaya dengan meminjam kepada relasi-relasinya, dan dengan uang yang berhasil dapat dikumpulkannya, segera didirikan warung-warung nasi di daerah-daerah Bogor, Sukabumi, Jakarta, Pandeglang, Cianjur, Subang, Cipatat, Cililin, Ciranjang, Gunung Halu, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Cirebon, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Bekasi, dan beberapa kecamatan dan desa yang dianggap penting. Warung-warung nasi itu kemudian memang dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan dan dapat menyisihkan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya untuk biaya operasi. Selain dari itu, petugas-petugas Gesus dapat ikut makan dengan harga murah. Sementara itu, kepercayaan dari pihak sana terus meningkat. Gesus pernah mendapat surat dari Kartosuwiryo berisi pengangkatan Kahar Mujakar menjadi Panglima DI-TII wilayah Sulawesi Selatan. Tentu saja sebelum dikirimkan ke alamatnya lebih dahulu, surat penting itu difotokopi untuk keperluan Seksi 1. Sering pula Gesus menerima surat yang ditandatangani oleh Kartosuwiryo dan Kapten Van Klep untuk berbagai kedutaan asing di Jakarta dan untuk tokoh-tokoh politik tertentu. Jelas bahwa Kartosuwiryo bukan saja mengadakan hubungan dengan pihak asing, melainkan juga dengan tokoh-tokoh politik tertentu. Meningkatnya kepercayaan pihak sana itu tentu saja mewajibkan Gesus meningkatkan kewaspadaannya. Dalam rangka itu pula ia mengirim surat kepada Imam Kartosuwiryo berisi permintaan dan usul bahwa Gesus akan membatasi pertemuan langsung dengan kurir-kurir dari pedalaman dan hanya akan menerima langsung secara pribadi kurir-kurir dari Kartosuwiryo sendiri dan dari para panglima sampai tingkat batalion. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindarkan terjadinya pengkhianatan seperti pernah terjadi di masa yang lalu. Imam Kartosuwiryo ternyata menyetujui usul itu. Perlu diterangkan pemirsa bahwa GS sebagai aparat dari Seksi 1 KMKB-DR bukan hanya menghadapi masalah DI-TII, melainkan harus juga menangani gerombolan bersenjata bambu runcing. Waktu itu di daerah Jakarta Timur, Barat, dan Selatan memang masih banyak pasukan bambu runcing yang terus-menerus mengadakan kekacauan. Demikian pula di daerah Banten dan Tangerang. Di perbatasan Jakarta-Tangerang sendiri mengganas pasukan Haji Muhammad Item dengan segala kekejamannya, melakukan perampokan dan pembunuhan. Sedangkan di perbatasan Tangerang, Banten mengganas pula gerombolan yang dipimpin oleh Mat Waluh. Mereka sering beroperasi ke daerah Tangerang melakukan perampokan dan pembunuhan. Banyak pula anggota dari gerombolan Mat Waluh ini yang masuk ke daerah Jakarta, khususnya daerah Jembatan 5, Tanah Abang, Bongkaran, dan Tanjung Priok. Karena kebetulan di daerah-daerah tersebut banyak penduduk yang berasal dari Banten.
Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.